Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, yang nggak nyala begitu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget itu saya ambil, itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, kita sudah melihat tayangan fenomenal di video tadi. Saya teringat akan suatu makalah yang berbunyi Subhanul Yaum Rijal Ghad, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin masanya. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita hidup di era modernisasi yang penuh dengan kemudahan dan kesenangan. Namun, tahukah kita bahwa kemudahan dan kesenangan ini dapat membawa dampak negatif jika tidak digunakan dengan baik? Salah satu dampak negatif yang sering kita jumpai adalah kecenderungan gawai atau gadget. Apa itu kecanduan? Kecanduan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat melepaskan diri dari suatu kegiatan yang dapat menyebabkan ketergantungan. Banyak sebab-sebabnya ketergantungan gadget. Pertama adalah aksesnya mudah dan tidak terbatas. Gadget selalu tersedia dan selalu terhubung ke internet. Yang kedua, konten menarik dan tak berujung. Media sosial, game, video pendek membuat pengguna sulit berhenti. Yang ketiga, kurangnya aktivitas alternatif. Banyak orang yang tidak punya kegiatan menarik di luar gadget. Jadi adanya gadget aja. Ya, tidak ada kegiatan lain. Yang keempat, lingkungan yang mendukung kecanduan. Orang tua atau guru juga sibuk dengan gadget, anak ikut meniru. Jadi tergantung yang orang tuanya atau gurunya. Kalau orang tuanya sering main gadget, anaknya juga ikut gadget. Begitu juga gurunya. Terus strategi mengatasi kecenderungan gadget. Yang pertama, meningkatkan kesadaran refleksi diri. Berapa lama saya pakai gadget setiap harinya? Evaluasi dampak terhadap tugas, tidur, dan hubungan sosial. Jadi harus punya strategi mengatasi kecanduan. Yang kedua, buat batasan waktu. Tentukan waktu harian, misalnya maksimal 2 jam untuk hiburan. Terus tidak main HP saat belajar, kerja, makan. Yang ketiga, aktivitas pengganti. Gantikan waktu bermain gadget dengan pertama adalah olahraga contohnya. Terus hobi harus dikembangin supaya melupakan gadget. Yang keempat, pengaturan lingkungan. Yang pertama adalah buat zona bebas dari gadget, kamar, ruang makan, dan matikan notifikasi yang tidak penting. Sembunyikan aplikasi yang membuat candu di folder sendiri. Yang kelima, dukungan keluarga dan sosial. Jadi harus ada dukungan keluarga dan sosial. Orang tua sebagai teladan, batasi penggunaan HP di depan anak. Guru di sekolah bisa menyisipkan edukasi literasi digital. C. Peran instruksi dan pendidikan.
yaitu pertama sekolah, program literasi digital sehat di kelas, lomba kreativitas offline, umpamanya melukis, baca puisi, olahraga, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang tua berdialog dengan anak, bukan melarang secara kaku. Terus monitor dan mendampingi, bukan hanya mengawasi saja orang tua. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga. Pemerintah harus mendukung agar mengurangi kecanduan gadget, umpamanya kampanye publik bahaya kecanduan gadget, terus membantu ruang bermain ramah anak di lingkungan, menyediakan pelatihan parenting digital. Nah, dampak kecanduan dapat membawa dampak negatif yang sangat luas, seperti gangguan mental. Kecanduan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Terus gangguan fisik, ya, bukan mental aja tapi fisik juga. Kecanduan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan tidur, matanya juga rusak, dan lain-lain sebagainya. Gangguan sosial, kecanduan dapat menyebabkan gangguan hubungan sosial seperti isolasi, konflik, dan keluarga dari teman, dan lain-lain sebagainya. Solusi mengatasi kecanduan. Untuk mengatasi kecanduan, kita perlu melakukan beberapa hal seperti mengenali gejala kecanduan. Kita perlu mengenali segala kecanduan dan tidak menutup mata terhadap masalah ini. Mencari bantuan, kita perlu mencari bantuan dari ahli seperti dokter, psikolog, atau konselor. Selanjutnya, mengubah perilaku kita, dapat melakukan kegiatan yang lebih positif. Contoh komentar, kecanduan gadget memang menjadi masalah serius di era digital ini. Kita harus waspada dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Saya setuju bahwa kecanduan gadget dapat menyebabkan gangguan mental dan fisik. Kita harus membuat zona bebas gadget di rumah atau tempat kerja untuk atau juga di sekolah, mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan. Gadget juga memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Ya, tergantung pemakaiannya. Ya, kalau memakainya untuk belajar, insya Allah dampaknya baik. Kita bisa menggunakan gadget untuk belajar, kerja, atau berkomunikasi dengan orang lain. Pandangan agama tentang kecanduan gadget dapat dilihat dari beberapa aspek. Keseimbangan hidup, agama mengajarkan pentingnya keseimbangan hidup antara dunia, material, dan spiritual. Kecanduan gadget dapat mengganggu keseimbangan ini, dapat membuat kita lupa akan tanggung jawab spiritual. Yang kedua, penggunaan waktu yang bijak. Agama mengajarkan pentingnya menggunakan waktu dengan bijak. Kecanduan gadget dapat membuat kita boros waktu dan tidak produktif. Kontrol diri. Agama mengajarkan pentingnya kontrol diri dan tidak melebihkan dalam melakukan sesuatu. Kecanduan gadget dapat menunjukkan kurangnya kontrol dari yang berlebihan dalam menggunakan teknologi. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang relevan dengan kecanduan gadget seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansyahum anfusuhum ulaika humul fasikun. Surat Al-Hasyr, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kecanduan gadget adalah masalah nyata, tapi bisa diatasi dengan pendekatan holistik. Kuncinya, pertama adalah sadari diri sendiri. Kedua, batasi penggunaan
gadget. Yang ketiga, ganti dengan aktivitas yang positif. Yang keempat, libatkan keluarga dalam lingkungan. Yang kelima, jika perlu cari bantuan profesional. Sebagai penutup, mari kita gunakan gadget secara bijak. Jangan menjadikan gadget sebagai segalanya yang mengibatkan menjadi kurangnya dalam bergaul dan bersosialisasi. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.